Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, kali ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan Februari 2023, dan ini untuk zodiak terakhir yaitu Capricorn, karena aku mulainya sepertinya dari Aquarius. Oke, Aquarius kemarin ya. Oke, sekarang ini Capricorn. Oke, Capricorn, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak sesuai, nggak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan. Ya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara astrologi Vedic Hindu, secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Hey, kita lihat oracle-nya ya. Untuk Capricorn, entah percintaan, keuangan, ataupun karir kamu, kita lihat semua ya. Kalau nggak pas, jangan dipaksakan ya. Berarti ya memang bukan untuk kamu. Sesimpel itu. Ini ada Seven of Pentacles. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Ten of Pentacles, Capricorn. Slow dan steady, lambat namun pasti. Aku ngeliat keadaan ya sih dalam percintaan, mungkin dalam situasi yang gak begitu baik. Aku ngeliat mungkin ada, aku ngerasain ada kegagalan. Kegagalan ini sebenarnya mengarahkan kamu ke arah yang seharusnya, untuk kamu belajar tentang cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang aja gak cukup untuk membuat seseorang bertahan. Dan jika seseorang gagal, dan jika seseorang bercerai, berpisah, ya bukan berarti cintanya nggak langgeng, cintanya nggak utuh. It's too naive ya. Itu hal yang cukup naif, karena jujur aku ada dengar orang yang ngomong ke aku sebenarnya, dimana masih ada yang ngerasa bilang kalau kita single, kita gagal, kita nggak mengerti cinta, kita nggak mengerti kasih sayang, dan merasa kalau kita selalu gagal artinya cinta kita nggak bener, cinta kita nggak beres. Kita ibaratnya kalau kita selalu gonta-ganti gitu ya, bukan maksudnya akunya yang gonta-ganti, no ya, maksudnya menyinggung adalah kalau gagal ya udah gitu, kayak nggak belajar untuk menerima. Terus ya kalau memang mau untuk membuka hati ya why not, silahkan. Dan kalau enggak ya juga nggak masalah sih. Namun ada energi yang mirip, dimana yang kayak kamu sebelumnya menyadari kalau kamu kira ini adalah cinta, ini adalah kasih sayang, ternyata kamu bisa lepas dari dia, ternyata kamu bisa tanpa dia ya. Dan saat kamu pergi dari dia, kamu malah ngerasa jauh lebih lega, dan kamu ngerasa sepertinya itu bukan cinta, itu bukan kasih sayang, adalah energi kamu takut akan kesendirian, kamu takut kalau bakalan gagal lagi. Bisa ada energi seperti itu ya. Ada energi yang ngerasa ini bukanlah hal yang kamu kira sebelum ini, apalagi kalau kamu udah masuki 30-an atau 30-an lebih ya. Jadi energi yang cukup begitu naif atau menilai suatu hal secara sepihak ini runtuh ya sih. Kamu akhirnya menyadari cinta dan kasih sayang yang sebenarnya adalah bukan tentang keegoisan, bukan kamu harus selalu bersama dia, kamu harus langgeng sama dia, no. Itu adalah bentuk komitmen. Beda dengan cinta. Cinta dan kasih sayang nggak perlu ada komitmen di dalamnya. Kamu tetap bisa mencintai dan menyayangi dia. Namun kalau cinta itu berbentuk komitmen, nah itu baru bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi di sini seseorang agak sedikit bingung tentang diri dia, dan juga ataupun kamu yang sedang bingung tentang diri kamu, ini rasa apa sebenarnya. Kamu sedang mengenal apa itu cinta, apa itu kasih sayang yang sebenarnya. Ten of Swords, see, Temperance, ada energi Sagittarius ya.
energi spiritualitas, banyak belajar. Four of Wands, see, of Pentacles, ya. Kedewasaan ini buat kamu mengikhlaskan apapun yang terjadi, atau seseorang akhirnya belajar untuk mengikhlaskan kamu di sini. The Star, energi Aquarius, karena Saturn sepanjang tahun ini bakal di Aquarius ya. So, see, seseorang sedih ya, cukup ngerasa bersalah dengan pilihan dia, dengan merasakan cinta dan kasih sayang dia adalah hal yang benar, hal yang tepat. No, ya. Dia menyadari itu, namun sulit untuk dia mengakui sih, jadi agak takut untuk mengakui. Si Five of Pentacles, ada kesakitan, kekecewaan yang cukup ditutupi dari dunia luar, dari orang sekitar, namun sebenarnya berat dijalani untuk orang ini. Nah, seorang The Tower, energi seseorang yang hancur egonya di sini sedang di masa bingung. Kamu berusaha dengan seseorang yang masukin masa spiritualitasnya banget di sini. Capricorn ya, dia benar-benar hancur egoismenya, apalagi kalau kamu udah melepaskan, mengikhlaskan dia sedalam-dalamnya, dia bakal ngerasa kamu itu nggak sayang, nggak cinta sama dia, karena itulah kamu bisa semampu ini, sekuat ini tanpa dia. No, ya. Justru kamu udah belajar ikhlas. Jika memang dia mau pergi, mau jauh, ya kita nggak bisa memaksakan. Kita ya menerima. Kalau dia memang mau pergi, ya kita juga harus menghargai diri kita sendiri. Itu yang kamu rasakan Capricorn, dan kamu jauh lebih baik. Walaupun dia ada energi sedikit menyalahkan, bukan sedikit sih, agak banyak ya menyalahkan kamu. Dia ngerasa ya kamu harusnya gini, kamu harusnya gitu. Ya, seharusnya kamu kan berjuang. Ya gimana kalau saat kamu ingin berjuang ke dia, mau memperjuangkan dia bertahun-tahun sudah, ternyata dia nggak melihat sama sekali, dan sudah kamu jauh pergi dari dia, udah ngelepasin, baru dia ngelihat itu semua, baru menyadari, baru dia banyak bicara, ibaratnya berkoar-koar bilang kalau kamulah yang nggak memperjuangkan dia. It's pathetic, itu menyedihkan. Ada energi victim mentality, seseorang yang merasa dialah yang korban dalam hubungan kamu dengan dia. Untuk keuangan kamu bagus banget, aku bisa bilang Capricorn sangat-sangat bagus ya, sedikit demi sedikit namun naik terus ya. Justice, jadi kamu nggak perlu khawatir, apalagi sepanjang tahun ini ya. Ada energi Aquarius ya, The Magician. Semakin kamu fokus, semakin kamu jalani apa yang harus kamu jalani di energi sebagai manusia biasa, di physical, ibaratnya di energi kamu sebagai orang yang memiliki tubuh yang perlu makan, perlu tidur, istirahat, dan perlu dicintai, perlu dihargai sih. Dan kamu mengerti juga mental kamu seperti apa sih. Kamu bakal jauh lebih enjoy dalam hidup sih, ringan. Aku ngeliat ya, cuman orang sekitar kamu, terutama orang di masa lalu, mantan kamu, dia yang nggak akan tenang. Di sini sih Three of Swords di last cardnya, dan di the bottom of the decknya, wow, that Scorpio. Aduh, energi terbalik Capricorn ya, ini ngarah ke percintaan sekali ya. Apalagi orang yang sudah menilai kamu buruk dalam kerjaan dan karir juga ya, aku ngeliat mereka ngerasakan sedikit banyak apa yang pernah kamu rasakan, karena ada energi Scorpio keluar di sini. Intense energy, karma yang berbalik ya. Nggak nyambung sepertinya ke pembacaan Scorpio tadi, karena kenapa aku bilang seperti itu, karena aku bacanya di hari yang sama, jadi aku masih ingat. Kalau aku baca di hari yang lain atau jam yang jauh berbeda, aku bakal lupa gitu ya. Bukan karena aku niat untuk melupakan, tapi karena memang aku nggak mau terlalu banyak berpikir ya. Kalau udah aku tutup buku, tutup hari, ya udah gitu, berarti ya cukup sekian gitu. Dan energi Death, energi Scorpio di sini terlihat seseorang nggak bisa melepaskan kamu. Berat sekali sampai saat ini.
seseorang yang masih sering menyalahkan kamu, namun di satu sisi dia tahu dia salah. Pokoknya ya dia bingung sendiri sama diri dia sendiri, ya. Dunia dia udah upside down, ya, kepala di bawah kaki di atas, ataupun gak jelas sudah arah dan tujuannya. Yang dia tahu, dia pikirkan ya dia hanya ingin menuju kamu. Three of Swords di sini aku ngelihat kesakitan, kecewaan, dia borong ibaratnya. Dia rasakan semua di saat yang sama, namun dia nggak bisa ngelihat dengan jelas kesakitan dan kekecewaan itu dari mana. Ya, dia mengira ini semua dari kamu, padahal mungkin kamu udah nggak berurusan sama sekali sama dia. Betapa nggak adilnya kan, artinya naifnya seseorang saat kamu udah nggak berurusan sama dia lagi, nggak ada apa-apa ibaratnya, kok dia yang ibaratnya dia yang menginginkan perpisahan, dia yang ninggalin, atau dia yang selingkuh atau gimana, namun dia menyalahkan kamu karena kesakitan yang dirasakan. Ya, di saat kamu udah bisa dibilang nggak melakukan apapun juga tentang dia, dia masih mengira dan merasa kamu yang bertanggung jawab. Betapa tidak belajarnya dari kesalahan, tidak dewasanya, immature-nya energi ini. So, jujur aku nggak begitu suka energi orang yang urusan dengan kamu ini, Capricorn. Ya, well, mau melakukan pembenaran apapun dengan diri sendiri saat ini ya percuma, karena seorang Capricorn sekarang energinya udah ikhlas. Mau dia benar-benar salah dulu ataupun tidak, dia menerima semuanya. Namun orang yang berurusan dengan Capricorn tidak menerimanya, ya well, itu di luar kendali seorang Capricorn dia. Jadi kita mau gimana, karena perasaan dan emosi milik dia, di tubuh dia, ya kita nggak bisa tahu dan kita nggak bisa handle. Dia yang memilih untuk ngerasa seperti itu, walaupun dia ngerasanya dia nggak memilih, padahal secara tidak sadar dia memilih. Dan alasan kesakitan itu bisa membuat dia menyalahkan kamu dan minta kamu bertanggung jawab atas apa yang dirasakan dan dia pikirkan. Ada strawberry, bintang, love, daun, dan ada botol. Ada treasure bottle. Di sini ada terlihat sekali seseorang menyimpan perasaan dia terdalam untuk kamu, dan dia sembunyikan perasaan ini, dia sembunyikan emosi ini, ya. Namun tetap terlihat dengan jelas, tetap dia nggak bisa tutupi. Semakin dia tahan, semakin sakit, semakin berat bagi dia, karena memang dianya yang unconsciously, secara tidak sadar, memilih kesakitan dia karena dia nggak bisa ngehandle kesakitannya. Jadi dia coba tahan ya malah makin nyakitin gitulah. Namun seorang Capricorn udah belajar melepaskan. Key-nya sampai 2, kuncinya sampai 2, dan ada butterfly, ada moon dan star, dan ada kristal naga di sini jatuh. Energi seorang Capricorn saat ini benar-benar di luar jangkauan energi yang toksik, energi yang gak baik, karena ibaratnya kunci hatinya seorang Capricorn udah dia temukan, kebahagiaan dan cara dia handle diri, dan dia udah mengunci diri dia juga dari energi kamu Capricorn, ya, dari energi yang memang toksik dan gak baik untuk kamu saat ini gitu. Ada energi buruk dan gak baiknya juga di dalam sisi kita, pasti dalam manusia biasa, karena kita manusia biasa, namun kamu belajar untuk mengakui dan belajar untuk tidak menjadikan apapun sebagai alasan, ya kamu menerima itu semua dan kamu perbaiki, ya. Namun kamu menutup diri dari orang-orang yang memang nggak bisa menerima dan nggak bisa jujur terhadap diri mereka sendiri seperti kamu. Ada apple, bintang muncul 2 kali, dan ada all jatuh. Capricorn, kamu di stalking, kamu diikutin, kamu dikuntit, kamu diomongkan, digosipin, ya, baik ataupun buruk kamu. Pokoknya kamu jadi bahan perbincangan di sini, atau seseorang yang memang gak bisa lepas dari kamu. Karena dia nggak tahu gimana caranya untuk menggapai kamu lagi selain dengan cara-cara ini, ya. Namun aku ngelihat
Sebenarnya dia menyadari, cuman terlalu egois untuk dia menyadari dan mengakuinya secara langsung. Dia berharap untuk kamu sadar kalau kamu juga punya kesalahan terhadap dia, agar ibaratnya kamu mengakui ke dia gitu. Padahal ini adalah bentuk untuk memberi makan egonya dia lagi dan lagi, dan dengan begitu ya dia bakal ngeliat kesalahan kamu, dia nggak perbaiki, namun dia minta kamu yang perbaiki sih. Jujur aku nggak begitu suka dengan energi seseorang seperti ini, terlalu fokus terhadap orang lain, padahal ibaratnya kesalahan juga ada dalam diri dia. Kalau kamu gagal dalam sebuah hubungan, kamu sudah pasti ada kesalahan, dan pasangan kamu juga ada, ya sih. Jadi ya belajar memperbaiki. Namun kalau kita memaksa diri kita benar dan dia yang salah semuanya, kitalah yang buruk bagi dia. So kuncinya adalah orangnya harus mengakui, ya, kamu ada kesalahan, dia juga ada kesalahan, namun kesalahan dia yang makin buat besar adalah dia nggak mengakui dia salah, ya, dan hanya memperburuk keadaan sih. Oke, kita lanjutkan di pembacaan selanjutnya. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Untuk percintaan, setelah ini pasti aku bakal buat setelah pembacaan Divine Feminine dan Divine Masculine. Oke, thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Oke, Capricorn, bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.